Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan pada mata kuliah testing dan implementasi sistem. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu Fajar Saparudin, ada saya sendiri Emil Zabiandra, ada Misrina Halawa dan Floriana Susanti dengan NIM yang tertera di layar. Next. Nah, ini latar belakang kami. Di sini kami bikin sistem seleksi beasiswa. Ini sebelumnya webnya mengalami kendala dalam pengumpulan data, penilaian, dan penyajian sebuah informasi. Nah, sistem web ini diperlukan yang bisa mengelola data secara efisien, menampilkan laporan yang akurat, dan membantu pengambilan keputusan secara fitur decision support system. Next. Ini untuk tampilan adminnya. Next. Nah, yang kami ambil itu adalah bagian adminnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah before afternya. Sebelum kami tampilkan before afternya, kami ingin menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah di sini. Ada 3 yang kami rumuskan. Yang pertama itu bagaimana cara memperbaiki tampilan web dan flow sistemnya agar lebih informatif dan enak dilihat lah oleh masyarakat, oleh user yang ingin mendaftar beasiswa di web kami. Lalu yang kedua itu bagaimana meningkatkan proses input dan output datanya itu agar bisa mendukung keputusan kampus yang tepat di sekolah. Lalu yang ketiga itu fitur-fitur apa aja sih yang bisa kita tingkatkan gitu untuk meningkatkan kualitas sistemnya gitu. Next. Nah, menurut hasil analisa yang kami lakukan, masalah-masalahnya itu ada 3. Yang pertama, ada login dan dashboardnya yang kurang efisien bagi kami. Kami melihatnya kayak kurangnya informatif di sana. Lalu minimnya fitur pendukung keputusan. Kalau tidak ada fitur ini, informasi yang disajikan itu kurang lengkap, kurang jelas gitu. Dan juga bagi sekolah itu pasti akan susah juga membuat keputusan gitu bagi anak-anak yang lolos beasiswa tuh siapa saja. Dan kalau ada fitur ini kan jadinya lebih lebih modern, lebih keren lah, karena kan kayak sudah tersistem gitu, sudah terstruktur. Dan yang ketiga ada tampilan yang tidak ramah pengguna. Nah, tampilan yang tidak ramah pengguna ini tampilan yang kurang enak dilihat, dan yang mau daftar beasiswa tuh bingung cara daftarnya bagaimana karena tidak enak dilihat aja secara desain, secara fitur-fiturnya. Next. Nah, ini tampilan before login dan after login. Di sini perbedaannya hanya kita menambahkan background aja sih, agar lebih variatif aja, dilihatnya enak dilihat. Ada apa ya, kiasan gitu di belakang form loginnya, jadinya nggak polos-polos banget di tampilan login ini. Sebenarnya ini bisa diperbagus lagi sih loginnya kalau
kita jadi implementasi sistem ini di secara nyata gitu. Next. Nah, ini yang kedua ada tampilan before dashboard admin dan tampilan after dashboard admin. Nah, di sini perbedaannya cuman sedikit ya, kayak cuman nampilin foto profil aja sih di webnya. Dan juga sebenarnya kalau diimplementasiin diimplementasi secara real itu kami rencananya akan menambahkan dashboard chart gitu berupa chart di webnya. Jadinya kita tahu aktivitas orang, loginnya kapan, lalu ngapain aja gitu. Ada bagian chartnya di ini nih, di sampingnya, samping foto profil. Next. Nah, ini tampilan before dashboard capsec dan after. Ini sama, yang membedakan yaitu foto profilnya aja. Karena kalau ada foto profil enak, kita tahu identitasnya, lalu kita tahu face-nya juga dari user tersebut. Kalau tanpa foto profil kan kayak polos aja gitu kan, kayak kurang enak dilihat. Tapi sebenarnya bisa ditingkatkan lagi sih sistem ini. Next. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, next mungkin kita akan demo webnya terlebih dahulu. Sampel webnya seperti apa, apakah sesuai dengan yang digambar atau tidak. Ya, dengan programmer Mas Fajar Safarudin, silahkan dipresentasikan webnya. Ini adalah demo web sistem kita yang tujuannya nih untuk mencari atau memberikan beasiswa gitu untuk anak SD gitu. Anak SD agar jadinya orang tua ini tidak repot-repot untuk membiayai anak sekolahnya. Jadi pihak sekolah memberikan inisiatif berupa beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi gitu. Oke, ini untuk tampilan loginnya. Di sini terlihat tampilannya ada backgroundnya, yang karena yang before-nya kan yang sebelum ada background kayak simple banget, kayak kurang ramah dilihat. Setelah ada background jadi enak dilihat. Mungkin kalau diimplementasi secara real, warnanya ini akan kita ganti gitu, warna tampilan loginnya, jadi agar lebih enak dilihat gitu. Next. Nah, ini untuk berandanya. Di sini ada form admin, di sini ada foto profilnya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita jadi di implementasinya secara real, ini kita rencana yang ada bacaan testing dan implementasi sistem nih mau kita tambahkan chart dashboardnya agar lebih variatif aja. Kita mau lihat aktivitas loginnya dia seperti apa gitu. Oke, next. Ya, ini ada bagian tab kriteria. Nah, ini tuh kita mau lihat aja sih kriteria-kriteria apa aja yang sesuai dengan kriteria beasiswa untuk beasiswa kami gitu di Sekolah SDN Jakamulia. Di sini ada beberapa kriteria yang kami tetapkan. Yang pertama, misalnya ada yang kesulitan ekonomi. Lalu yang kedua itu KPS, KKS atau KIP itu kayak kartu Indonesia Pintar gitu. Lalu yang ketiga itu secara penghasilannya kita lihat. Mungkin kita mau lihat penghasilan orang tuanya seperti apa, apakah kekurangan atau bagaimana. Lalu untuk PKH tuh apa, Mas Fajar? Selaku programmer. Itu pelaku kayak bantuan gitu dari pemerintah. Oh, iya. Iya. Nah, terus untuk yang status itu mungkin kita mau lihat status keluarganya seperti apa gitu.
Lalu di sini ada tipe-tipenya, ada benefit dan cost. Kalau cost itu untuk penghasilan, kalau benefit itu untuk yang kayak student ekonomi, KIP, PKA dan status. Lalu ini untuk bobotnya, ini bobotnya, ini cara menentukan bobotnya bagaimana ya, Mas Fajar? Bentar. Soalnya kita mau nanya Mas Fajar kan selaku programmer, dia yang lebih tahu gitu. Banyak kita kan sebagai analisis mau lihat aja ini fitur-fiturnya apa aja. Untuk parameternya sih dari kesulitan ekonomi yang pertama ya, kayak gajinya di bawah 1 juta gitu misalnya. Kemudian ada kelainan fisik yang mendapat dia siswa. Coba dilanjut lagi, Mas Ilza. Oke, mungkin yang tab siswa gitu. Mau lihat deh. Yang list siswa coba. Nah, di sini terlihat beberapa list dari siswa yang telah diinput oleh admin sebelumnya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Mungkin next yang tambah siswa. Kita bisa menambah daftar siswa yang mau direkomendasikan. Nah, di sini ada data diri, Misal nama, jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan atau multi gender. Itu terus alamatnya, alamat detailnya di identitas di kartu keluarga atau di KTP gitu. Terus yang nilainya, bagian nilai bobot ya. Nah, ini kita sebelum mengisi ini kita harus sudah mendapatkan data siswanya dahulu. Jadinya kita mau lihat nih apakah dia ini penerima KIP atau dia penerima PKH, apakah dia ini statusnya yatim atau piatu, apakah keluarga dia ini kesulitan ekonomi. Jadi kita sebelum mengisi ini kita harus sudah mendapatkan data-data dari siswa yang berpotensi gitu mendapatkan beasiswa dari sekolah. Oke, next. Yang hasil coba deh. Yang hasil dulu. Ini tuh apa Mas Fajar? Coba bantu jelasin lah. Nah, untuk yang rekomendasi itu, jadi Ojan tuh termasuk rekomendasi karena dari segi penghasilan dia sekitar kurang dari 1 juta, kemudian ada kelainan fisik ya seperti itu. Jadi dia bagian dari rekomendasi untuk beasiswa. Kemudian user Capsec mungkin aja. Ya. Boleh. Kita ingin beralih ke login khusus Capsec. Tadi kan admin. Nah, ini sekarang Capsec. Nah, Capsec nih kita mau lihat aja siapa aja sih anak-anak beasiswa gitu yang lolos gitu mendapatkan beasiswa. Kita mau lihat hasilnya gitu ya, Capsec-nya. Tampilannya agak beda sih ya ini. Ya, ini tampilannya agak berbeda sama yang admin. Mungkin yang admin lebih lengkap ya. Iya. Jadi dia nggak bisa menambah dan nggak bisa mengurangi. Jadi cuma melihat aja sih, melihat hasilnya. Di sini juga cuma menghapus riwayatnya aja sih.
nggak menghapus datanya. Seharusnya bisa ditambahkan fitur yang lain sih kalau diimplementasi secara nyata, biar lebih lengkap aja gitu. Mungkin untuk ininya kali ya, codingannya ya. Ya mungkin jadinya nggak hanya dua fitur ini aja, pasti kan saya itu kan orang yang berperan penting kan di sekolah. Jadi ini untuk codingannya. Nah ini. Nah sekarang lanjut ke database-nya. Oh. Kayak gitu. Artinya lu bilang ini codingannya yang kriteria, codingan buat list. Kalau listnya tadi. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melihat hasil dari yang kita input tadi. Itu di situ ada tabel hasilnya. Nah ini. Ini tabel hasilnya. Terus dari tabel kriteria yang kita input tadi, ini kelihatan di sini. Nah, sini udah kelihatan ya teman-teman. Terus selanjutnya tabel nilai ya. Nah tabel nilai itu nih lihat. Hasilnya kayak gini. Terus seterusnya lagi tabel siswa ya. Ini hasil tabel siswa tadi. Udah sih gitu dong dari itunya. Teman-teman, sekian dari presentasi. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.